Di saat Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai bagaimana konstelasi untuk Pilpres 2024. Masih bersama Mas Denny dari SMRC, ada Bang Andre juga dari DPP Partai Gerindra, dan juga ada Kang Aceh Hasan dari Ketua DPP Partai Golkar. Saya ke Mas Denny, kalau melihat nama-nama yang kita lihat berada di posisi tertinggi lah dari survei Anda ini kan menariknya adalah ada nama-nama yang kalau kita lihat Pak Prabowo tampaknya mulus lah, bisa dibilang gitu ya Mas Denny ya, kalau memang Gerindra mau memajukan sebagai capres. Justru kendalanya adalah Pak Prabowo harus dengan siapa gitu, terutama kalau kita berbicara mengenai threshold dari mengajukan calon presiden. Kalau dari Ganjar Pranowo justru dari partainya nih, Pak Ganjar saja sekarang sudah, kalau saya bisa menyimpulkan, tampak lebih kalem. Tadi dikatakan bahwa seluruhnya di ketua umum. Kalau udah keputusan soal capres, semua soal capres seluruhnya ada di ketua umum gitu. Dan kalau yang ketiga adalah Pak Anies, ya ini lebih menarik lagi, siapa yang akan menangkap Pak Anies kalau untuk maju ke bursa pencapresan, dan apakah partai yang nanti menangkap Pak Anies ini akan cukup untuk mengajukan Pak Anies kepada capres. Anda sendiri menyorotinya bagaimana Mas Denny? Ya, betul sekali Mas Timothy. Yang juga menarik dari survei ini adalah ternyata tokoh-tokoh yang memiliki likability tinggi kebanyakan adalah tokoh-tokoh yang bukan elit inti partai sementara ini. Tokoh-tokoh ketua umum partai yang punya elektabilitas cukup lumayan itu tentu adalah Pak Prabowo dan juga saya kira AHY ya, di antara ketua-ketua umum partai politik. Yang lainnya itu adalah tokoh-tokoh yang bukan elit inti partai. Sehingga ini tentu saja menjadi tantangan bagi setiap partai politik bahwa ternyata publik sementara ini lebih menyukai tokoh-tokoh di luar elit inti partai. Pak Prabowo sebagai ketua umum tentu tidak terlalu sulit untuk beliau kalau ingin maju, tapi ingin maju ya, bukan berarti pasti bisa dicalonkan karena Partai Gerindra kita tahu kursinya belum cukup sendirian untuk bisa mengusung seorang calon. Gerindra kalaupun ingin mengajukan Pak Prabowo tentu harus berkoalisi dengan partai-partai lain yang lebih mungkin atau yang pasti bisa memajukan satu calon presiden sendiri itu adalah Partai PDI Perjuangan. Tapi Partai PDI Perjuangan juga kita lihat yang justru punya elektabilitas tinggi itu ya Pak Ganjar. Dia memang seorang kader PDI Perjuangan, tapi bukanlah ketua umum, bukan orang inti sangat kuat di partai politik PDI. Ya. Dan yang juga saya kira penting juga dicermati adalah bahwa karakteristik pemilih kita itu lebih mementingkan kualitas personal capres dibanding keputusan partai. Split voting kira-kira begitu. Jadi pemilih itu lebih mengikuti apa yang menurut mereka karakteristik seorang capres dipenuhi ketimbang capres itu diusung atau diputuskan oleh partai tersebut atau tidak. Ini sangat wajar karena di Indonesia party identification di kita itu sangat rendah. Ya. Seperti misalnya kita bandingkan di Amerika Serikat itu mayoritas pemilih atau warga itu punya kedekatan psikologis dengan partai politik yang sangat kuat. Kalau di kita itu di bawah 15% yang merasa masih bisa berganti-ganti lah gitu pilihannya ya. Iya, saya orang partai A, partai B itu di bawah 15%, bahkan pernah mencapai di bawah 10%. Karena itu kualitas personal tokoh itu figur menjadi magnet elektoral bukan hanya pada figur itu sendiri, tapi juga pada partai politik. Kalau partai politik mencalonkan atau mengusung calon yang memang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, partai politik itu akan dapat insentif kenaikan elektoral itu berdasarkan hasil metode eksperimen yang kami lakukan. Kira-kira begitu. Nah ini berarti bisa saja dari hasil SMRC ini, terutama untuk 5 besar ini, bisa sama sekali berbeda. Kalau katakan Pak Ganjar tidak dapat restu,
Pak Anies tidak ada partai yang mampu mengusung, mampu dalam arti bukan hanya mau tapi juga mampu untuk mengusung sebagai capres dan lain-lain begitu. Jadi konstelasi ini bisa sama sekali berubah dan masyarakat bisa jadi pilihannya juga di luar dari nama-nama 5 nama besar ini begitu, Mas Denny? Iya, ya betul bahwa partai politik sebetulnya yang akan menentukan siapa yang akan maju sebagai capres dan yang tidak maju begitu ya. Tetapi saya kira partai-partai di Indonesia juga menyadari pentingnya mendekatkan ya aspirasi publik dengan subjektivitas partai. Partai politik sejauh pengamatan saya selama ini tidak lepas seluruhnya dari perkembangan realita di masyarakat yang ada. Jadi tokoh yang punya dukungan cukup besar di publik biasanya akan menjadi pertimbangan penting lah bagi partai politik untuk dicalonkan. Saya kira begitu. Oke, saya ke Bang Andre. Kalau pencalonan Pak Prabowo, tadi juga Anda sudah mengatakan bahwa tampaknya memang tinggal menunggu Pak Prabowo-nya saja. Ingin ada momentum yang memang tepat untuk mengusung atau memajukan Pak Prabowo dan mengumumkan Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024. Tapi seperti tadi diungkap juga oleh Mas Denny, sebenarnya Gerindra ini kan sebenarnya juga masih butuh berkoalisi untuk bisa memajukan Pak Prabowo. Sejauh apa dari Gerindra juga sudah memikirkan hal ini dan apakah sudah ada kira-kira calon yang dirasa tepat untuk mendampingi Pak Prabowo kalau memang nanti akan maju sebagai capres? Ya, sesuai yang disampaikan oleh Sekjen maupun Ketua Harian kami Pak Dewo ya, bahwa sampai saat ini Partai Gerindra masih fokus bekerja memenuhi ekspektasi rakyat. Amanah Pileg 2019 harus kita penuhi dulu. Dan sampai saat ini meskipun terus terang arus bawah, arus kader, lalu seluruh dukungan masyarakat begitu kuat kepada Pak Prabowo. Sampai saat ini Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina belum mengambil keputusan apakah beliau akan maju atau tidak. Jadi kami saat ini masih terus bekerja. Pak Prabowo akan fokus membangun pertahanan seperti amanah diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden kepada beliau sebagai Menteri Pertahanan. Seluruh kader-kader Partai Gerindra pun sekarang fokus untuk terus bekerja, yang di DPR bekerja, yang di DPRD Kota, Kabupaten, dan Provinsi bekerja untuk terus dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh masyarakat. Itu fokus kami, Mas Timothy. Bicara capres, sampai sekarang belum ada keputusan resmi. Insya Allah 2023 nanti dalam Rakernas akan diputuskan. Nah, nanti baru kita bicara soal koalisi. Insya Allah koalisi kita terbuka dengan seluruh partai yang ada, yang punya komitmen untuk mewujudkan cita-cita perjuangan founding fathers kita dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Agar Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Seperti itu, Mas. Bang Andre, dalam sejarahnya kan Gerindra ini pernah berkoalisi juga dengan PKS. Kalau kita melihat kan sebenarnya ada kesempatan juga kalau memang mau mengajukan calon presiden itu bergabung dengan PKS. Sementara saat ini kan Gerindra berada dalam pemerintahan. Masih terbuka tidak sih sebenarnya kemungkinan koalisi antara Gerindra dan PKS ini? Seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami, bahwa kita berhubungan baik dengan seluruh partai politik yang ada. Tentu kita akan membuka seluruh opsi yang ada untuk bicara dengan seluruh partai politik yang ada. Tapi sekali lagi Mas Timothy, hal ini tentu akan dilakukan oleh pimpinan partai setelah memastikan siapa calon presiden Partai Gerindra nanti di saat 2023 nanti. Setelah itu baru kita bicara dengan koalisi partai politik apa dan siapa calon wakil presidennya. Sekali lagi ini Belanda masih jauh, Mas Timothy. Saat ini rakyat membutuhkan seluruh partai politik berbahu-membahu mengatasi pandemi, bagaimana ekonomi kembali pulih, rakyat bisa makan, rakyat bisa mendapatkan penghasilan. Itu fokus Partai Gerindra saat ini sesuai arahan pimpinan kami. Ya, tapi dorongannya kan dari masyarakat juga nih tampaknya kalau kita lihat sering sekali bermunculan mulai saat ini. Kalau itu betul Mas Timothy, kita akan dalam masa reses, insya Allah minggu-minggu depan kita akan keliling terus, seluruh kader Gerindra akan turun ke masyarakat.
Dan selama turun itu kita merasakan betul bahwa masyarakat memang menginginkan Pak Prabowo untuk maju kembali di 2024. Dan menurut kami ya, sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat, inilah momentum tepat 2024 ini Pak Prabowo memimpin Indonesia. Ini momentum yang sangat pas ya untuk Pak Prabowo untuk menjadi presiden di 2024. Nah, itu yang kami tangkap dari perjalanan bertemu masyarakat turun ke bawah di Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah survei terakhir juga di Sumatera Barat Partai Gerindra masih nomor 1 dan juga hampir 60% masyarakat di Sumatera Barat masih menginginkan Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden di 2024. Ini konteks saya bicara survei di Provinsi Sumatera Barat, Mas, sebagai Ketua DPD. Dan kami di dalam Rakorda Partai Gerindra di Sumatera Barat pada tanggal 7 April 2021 sudah mengusulkan secara resmi kepada DPP Partai Gerindra untuk mengusulkan Pak Prabowo sebagai calon presiden Partai Gerindra di 2024. Oke, saya ke Kang Aceh. Kang Aceh, ini mungkin saya juga meminta dari pengalaman politik dari Kang Aceh juga nih. Seperti tadi Bang Andre mengatakan bahwa ya Belanda masih jauh sebenarnya gitu. Jadi belum bisa berbicara ke sana. Tapi saya yakin sebenarnya di dalam partai-partai tidak pernah terlepas juga, walaupun mungkin mesinnya belum bergerak gitu ya dari partai menuju ke capres, tapi sebenarnya secara pikiran itu tidak pernah terlepas juga, karena bagaimanapun juga kan ini banyak hal yang akan bisa mengubah konstelasi politik ini. Kalau tadi saya juga sama Mas Denny bahas bagaimana izin partai saja sudah bisa mengubah siapa yang bisa dipilih oleh masyarakat dalam pencapresan 2024 nanti gitu, apakah dapat restu partai atau tidak, dan apakah mendapatkan partai atau tidak gitu untuk calon-calon yang belum memiliki partai. Nah, dari pengalaman Anda, apakah memang benar selalu ditentukan, keputusan politik ini selalu ditentukan di detik-detik terakhirkah, atau memang sesuatu yang sudah dibangun dari bertahun-tahun sebelumnya? Bahkan kalau kita lihat pemilu 2024 kan sebenarnya nggak bisa dibilang 3 tahun lagi, pasti tahun terakhir itu udah sibuk kampanyenya, pemilihannya kan berarti setahunnya lagi, sebelumnya lagi. Jadi dibilang jauh sekali kan tidak juga gitu, Kang Aceh. Dari pengalaman Anda bagaimana? Iya, kita kan punya pengalaman yang cukup panjang ya dalam pemilihan presiden langsung ya, termasuk di antaranya juga Partai Golkar yang juga ikut kontestasi di dalam pemilihan presiden langsung ini gitu ya. Nah, di dalam proses itulah maka pentingnya ya kita mempersiapkan, kita memiliki kader, kita harus mendorong dan mempersiapkan siapa kader yang terbaik yang bisa memimpin bangsa ini di 2024 ya. Memang berpolitik saya kira juga tidak bisa tiba-tiba ya. Ada prasyarat-prasyarat yang diharuskan agar kepemimpinan nasional itu bisa kita rebut kembali, katakanlah begitu ya. Nah, Partai Golkar tentu sadar bahwa mesti ada satu strategi yang dimungkinkan buat kita dalam menghadapi Pilpres 2024 ini. Kita harus memiliki kader yang bisa kita dukung menjadi calon presiden. Ada waktu, ya, masih ada 3 tahun buat kita untuk terus ya bekerja, memastikan bahwa baik dari segi popularitas, elektabilitas maupun elektabilitasnya bisa terus didorong gitu ya. Dan saya kira bangsa ini membutuhkan ya figur yang betul-betul bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi yang mampu untuk memulihkan ekonomi ya. Lepas pasca pandemi tentu salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh kita semua adalah bagaimana kita melakukan pemulihan ekonomi, ya, memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar, menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan saya kira Pak Erlangga ketika beliau menjadi Menko Perekonomian telah juga menunjukkan ya satu kepemimpinan di dalam mengkoordinasikan ekonomi dengan baik begitu ya. Karena coba kita lihat misalnya ya dari pemulihan ekonomi saat ini ya
kita lihat bahwa ya kita pada kuartal kedua kemarin Indonesia lepas dari resesi ya. Dan walaupun itu saya kira menjadi salah satu menjadi berkontribusi berbagai pihak di dalam proses pemulihan ekonomi, tapi saya kira kepemimpinan tangan dingin Pak Erlangga itu mampu untuk mendorong bagaimana pemulihan ekonomi itu bisa dilakukan gitu ya. Oke, ini Dan ya. dan tentu hal-hal semacam ini kan perlu ya dijaga terus, dipelihara terus agar masyarakat ya, terutama saya kira UMKM ya, pelaku ekonomi itu bisa betul-betul dapat dengan cepat melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini gitu ya. Oke. Kang Aceh, dari situ saya sudah bisa kira-kira membaca seperti apa nanti kampanye untuk Pak Erlangga gitu, gambarannya kira-kira untuk narasinya gitu Kang Aceh. Dari pendekatan ekonomi ya. Saya terakhir mungkin ke Mas Denny, dari hasil ini mungkin Anda bisa menunjukkan tokoh mana yang kira-kira akan lebih membantu partainya dan tokoh mana yang justru akan lebih banyak membutuhkan partainya untuk menaikkan namanya untuk bisa diusung di Capres 2024. Ya, tokoh-tokoh yang sekarang punya likability tinggi itu adalah magnet elektoral yang potensial bagi partai politik dan juga bagi calon presiden ya. Sementara ini kita sebut ada Ganjar, ada Khofifah, ada Sandi, ada Ridwan Kamil di sana. Itu tokoh-tokoh yang likability-nya di atas 80%. Memang mereka belum terkenal Pak Prabowo yang sudah hampir semua orang tahu, tapi likability cukup tinggi atau sangat tinggi, sehingga apabila diperkenalkan mereka punya potensi menaikkan dukungan elektabilitas mereka masing-masing. Dan saya kira yang juga penting ya, bahwa seorang tokoh atau capres itu ternyata juga punya dampak terhadap elektabilitas partai. Kalau partai politik itu mengusung calon yang tidak diinginkan oleh pemilih, kami sudah menunjukkan dalam metode eksperimen, elektabilitas partai tersebut akan menurun secara signifikan. Kalau sebaliknya, kalau partai itu mengusung capres sesuai dengan ekspektasi pemilih, capres itu akan mendapat suara seperti semula, jadi seperti apa adanya gitu ya, tidak banyak dapat insentif. Tapi kalau dia salah pilih, itu yang berbahaya, kira-kira begitu. Maka saya kira masih cukup panjang waktu. Bagi semua tokoh pun masih terbuka kemungkinan untuk menaikkan elektabilitas. Kayak saya sebut misalnya Pak Erlangga, itu kan yang kenal baru sangat sedikit. Sehingga kalau dalam kondisi yang kenal masih sangat sedikit, kita belum bisa bicara elektabilitas Pak Erlangga. Belum bisa dielaborasi lebih jauh. Itu makanya Kang Aceh tadi bilang popularitasnya dulu dinaikin, orang yang penting tahu, baru nanti mereka silakan pilih suka atau tidak suka, begitulah kira-kira ya. Ya, barisan memilih itu kan harus tahu dulu, lalu suka, baru dipilih. Jadi setelah tahunya banyak, itu harus diikuti oleh likability yang tinggi. Ini sebaliknya dengan Pak Prabowo, bisa saya katakan demikian, karena tadi Anda mengatakan bahwa Pak Prabowo siapa sih yang nggak kenal gitu di Indonesia ini, sehingga untuk memperkenalkan lagi, ruangnya juga sudah sempit begitu. Persis, kalau Pak Prabowo bukan di popularitas kuncinya, karena popularitas kan sudah hampir semua orang tahu ya. Banyak faktor orang mau memilih capres, diantaranya secara psikologis tadi kan masalah awareness, likability. Faktor lain kan juga ada, termasuk faktor sosiologis atau ekonomi politik. Ada juga orang yang rasional, orang yang memilih atas dasar pertimbangan rasional. Seorang tokoh yang dinilai mampu bekerja dan sudah membuktikan kinerjanya dengan baik, itu juga akan jadi pertimbangan. Walaupun memang karakteristik atau sifat yang paling penting dimiliki oleh seorang capres dari survei kami bertahun-tahun selama ini, itu ada dua sifat. Pertama, punya sifat empati, perhatian pada rakyat, dekat dengan rakyat. Yang kedua, sifat integritas atau bersih dari korupsi, jujur.
Kalau pintar segala macam biasanya nomor belakangan. Kalau yang 2 tadi tidak terpenuhi biasanya hilang itu Itu pintar. yang langsung kelihatan soalnya oleh pemilih ya. Oke, baik. Terima kasih atas analisanya Mas Denny dari SMRC. Bang Andre, terima kasih banyak atas waktunya bagi kami pada pagi hari ini dan juga Kang Aceh, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat terus semuanya. Terima kasih.